Saya merasa gembira sosialisasi dan edukasi pasar modal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KPPG. Peringatan Hari Ulang Tahun KPPG kali ini sedikit berbeda karena dominan dilaksanakan secara virtual. Selain itu, pengurus PP KPPG bersepakat untuk memberikan dampak edukasi yang kuat terhadap lingkungan internal Kesatuan Perempuan Partai Golkar maupun masyarakat luas, khususnya perempuan-perempuan Indonesia. Karena perempuan memang umumnya telah dikenal sebagai sosok Menteri Keuangannya keluarga. Jadi selain kita punya Menteri Keuangan perempuan, Bu Sri Mulyani, kita juga semua di sini yang hadir adalah Menteri Keuangan keluarga yang mengatur perputaran dan pengelolaan uang dalam rumah tangga. Maka dari itu kita sangat perlu untuk membangun kemandirian finansial. Tentu baik dengan bekerja, membangun bisnis, termasuk juga berinvestasi, khususnya di tengah kondisi perekonomian yang melemah pasca pandemi COVID-19 ini. Tapi justru ketika kita berbicara mengenai investasi, kecenderungannya lebih dominan dikerjakan oleh kaum pria. Apabila kita melihat data dari KSEI, profil investor retail perempuan di pasar modal ternyata masih di kisaran 38%, dengan aset mencapai 208,84 triliun per April 2021. Dan yang cukup mengejutkan, ternyata terdapat sekitar 4,54% investor yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan total aset mencapai 56,51 triliun. Saya nggak tahu nih kalau ibu-ibu di sini udah pada pernah lihat belum uang sebanyak 56,51 triliun, tapi saya belum pernah, jadi saya nggak kebayang itu sebanyak apa. Setahun terakhir bahkan dikatakan itu sebagai tahun kebangkitan investor domestik retail Indonesia. Ya, retail itu siapa? Retail itu adalah ya kita sebagai masyarakat perorangan. Tadi disampaikan oleh Teh Putri juga bahwa investor di Indonesia itu meningkat pesatnya luar biasa. Ya, apalagi tahun 2020 kemarin, dan itu memang betul ya, dalam satu tahun naiknya lebih dari 50%, dan di tahun ini pun baru kuartal 1 pertumbuhan investor di pasar modal itu juga 75%-nya itu berasal dari kaum milenial. Sekarang jumlah investor saham saja ya di Indonesia berjumlah 2.387. Ya, ini masih kecil sekali dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia. Tapi kalau kita bicara pasar modalnya, pasar modal itu berarti ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Nah, itu totalnya sudah 6,5 juta. Tapi baru sahamnya saja sekitar 2,3 juta. Sekarang, 2 tahun terakhir, persentase investor di Indonesia, saham khususnya, kita sudah mendominasi. Masyarakat kita harusnya memang menjadi tuan rumah negara sendiri. Wong yang diperjualbelikan itu adalah perusahaan berbasis hukumnya PT. Perusahaannya berdiri di Indonesia, dari Jakarta, dari ujung Sabang sampai Merauke, ya. Dan di situ yang kerja orang Indonesia, bahan bakunya Indonesia, distributionnya juga di Indonesia, ada beberapa yang diekspor, tapi yang menikmati selama ini kenapa lebih banyak orang asing? Ini angkanya kalau saya tarik dari 2010 pun itu tetap didominasi oleh orang asing. Tapi baru 2 tahun terakhir itu di mana orang Indonesia sudah mulai mengenal nih, oh begini caranya, dan harus menjadi ambil bagian dari pasar modal Indonesia. Mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Korbit 3 di bawah komando Putri Komarudin selaku anggota DPR RI Komisi 11 yang sudah menaikkan ataupun menyajikan ilmu luar biasa pada hari ini untuk kita semua. Begitu juga dengan Bapak Marco dan tim yang sudah dengan terang benderang memberikan insight buat kita semua, khususnya juga buat teman-teman KPPG di daerah yang insya Allah mereka akan mengadopsi program ini, Mbak Putri dan juga Pak Marco. Semoga webinar ini bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.